Senin ne işin var burada? Mafirose pun bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Katerina pun menjawab, Kosem Hatun datang menyerbu ke ruangan raja. Mafirose pun berkata, Kosem pasti segera pergi setelah mendengarnya. Deyince hemen koştu tabii. Tiba-tiba Mafirose berteriak karena merasakan sakit di perutnya. Dervish akhirnya menemui Fahriye di ruangannya. Dervish ingin mendekati Fahriye. Sandığın gibi bir evlilik değil. Namun Fahriye langsung berkata, ini bukanlah pernikahan seperti yang kamu pikirkan. Ini hanyalah kesepakatan. Seperti kesepakatan apapun yang memiliki persyaratan. Dervish pun menjawab ya. Lalu ingin mendekati Fahriye kembali. Nikahlan. Sehingga Fahriye pun menghindarinya dan berkata, hanya karena kita menikah, bukan berarti kamu akan tidur bersamaku. Kamu tidak bisa datang ke tempat tidurku. Setidaknya jika aku yang menginginkan. Aku tidak akan ikut campur denganmu, dan kamu juga demikian. Kamu tahu, hatiku milik seseorang. Dervish pun menjawab, dari mana kamu tahu kalau aku menginginkan tidur bersamamu? Ini hanyalah pernikahan politik bagiku juga, tidak lebih dari itu. Aku ingin kamu tahu kalau hatiku juga memiliki orang lain. Dervish pun meninggalkan Fahriye di sana. Allah razı olsun. Fahriye akhirnya tidur sendirian. Geliyor. Mahfiruze doğuruyor hocam. Di harem, Hachi pun tiba di sana. Seorang selir mengatakan kalau Mafiruse akan segera melahirkan. Hachi pun menyuruhnya untuk memanggilkan dokter. Ebe kadınlara haber verin çabuk. Mafiruse pun menyuruh Hachi untuk memanggil raja. Karımızı çağıracağım. Singkatnya, di ruangan raja terdengar suara ketukan. Raja nampak sedang tidur bersama dengan Kosem. Pintu pun dibuka. Penjaga menyampaikan kalau Zulfikar ingin menyampaikan sesuatu. Hayırdır Zülfikar ağa? Zulfikar pun berbicara, maafkan aku raja, tapi ini sangat penting. Raja pun bangkit dari tempat tidurnya. Hayrola? Raja bertanya, apa hal yang penting itu? Zulfikar pun berkata, selir kesayanganmu, Mafiruse Hatun, akan melahirkan. Doğuruyor. Raja pun sangat senang mendengarnya. Ia kembali masuk ke dalam ruangan untuk bersiap. Sementara wajah Kosem, ia nampak tidak senang. Di ruangan Halime, ia juga mendapatkan kabar tentang Mafiruse. Halime bertanya, di mana Mafiruse sekarang? Menekse pun menjawab, dia sudah dibawa ke ruangan medis. Dokter sudah bersamanya. Dilruba lalu berkata, aku harap ia melahirkan seorang bayi perempuan. Menekse pun menjawab, aku berharap juga demikian Sultana. İnşallah kız doğurur. İnşallah. Hazretleri. Singkatnya, kini Raja sudah sampai di ruangan medis. Raja lalu bertanya pada Bulbul yang berjaga di sana, bagaimana keadaan Mafiruse? Bulbul pun menjawab, dokter sedang mengurusnya dan kami sedang menunggu. Raja pun ikut menunggu di luar. Terdengar suara teriakan dari Mafiruse. Di dalam ruangan medis, Mafiruse masih berusaha untuk melahirkan bayinya. Mafiruse bertanya pada dokter, apakah bayinya laki-laki? Padahal bayinya masih belum keluar. Aslan torunumuz. Kembali kepada Raja, Safiye pun nampak baru tiba di sana. Safiye berkata, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Raja nampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir. Tidak lama, terdengar suara tangisan bayi. Setelah mendengar suara itu, Raja pun segera masuk ke dalam.
Dokter berbicara padanya, "Berita baik, rajaku." Dokter kemudian memberikan bayi itu pada raja. Di saat bersamaan, Kosem juga tiba di sana. Kosem melihat raja yang menggendong bayinya. Dan raja mengucapkan rasa terima kasih pada Tuhan. Raja pun mendoakan bayinya. Lalu memberikan nama pada bayinya. "Namamu adalah Osman." Adın Osman. Osman. Senin adın Osman. Mendengar nama itu, Bulbul dan Haci pun tersenyum. Namun Kosem dan Halime nampak murung. Setelah memberi nama bagi anaknya, raja memberikan kembali putranya pada Mafiruse. Raja pun mencium Mafiruse. Raja kemudian duduk menemani Mafiruse. Safi Sultan memandangi Kosem yang berdiri di sana. Kemudian pintu pun ditutup. Kosem dan Halime pun pergi dari sana. Kosem terlihat begitu sangat gelisah. Ia menghabiskan malamnya hingga pagi melamun di teras. Sementara Janet, ia juga masih berada di dalam ruangannya. Bulbul kemudian masuk dan bertanya pada Janet kemana saja dirinya. Şehzade Doğdu, ortalıklarda yoksun. "Kamu tidak terlihat sejak tadi malam." Janet pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit sakit." "Apakah anak yang lahir adalah laki-laki?" Şehzade mi doğdu? Evet. Bulbul dengan senang lalu menjawab ya. Tuhan memberkatinya. Aslan parçası mübarek. Cennet. Melihat Janet yang murung, Bulbul lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja?" Janet pun menjawab, "Aku baik-baik saja." İyiyim ağam. "Kamu bisa pergi. Aku akan datang." Bulbul melihat cermin yang rusak di sana, hingga ia pun tak ingin mengganggu Janet dan pergi dari sana. Peki.